Shalom, dimanapun kita berada, pada kesempatan ini saya menyapa kita, biarlah kiranya karunia Allah boleh menjadi bagian kita. Di kesempatan ini saya mau berbagi tentang Pentakosta sebagai suatu kajian reflektif terhadap peristiwa dan fenomenalitasnya. Izinkan sebelum kita berbagi lebih lanjut, kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kami. Sebentar kami akan belajar tentang bagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah boleh mencerahkan tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita tahu bahwa ketika peristiwa Pentakosta, khususnya 10 hari pasca kenaikan Yesus ke surga atau 50 hari setelah kebangkitan Kristus dari kematian, sampai saat ini masih cukup sulit untuk dimengerti. Tidak mengherankan bila ada berbagai pertanyaan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa Pentakosta tersebut, di mana hal tersebut sampai sekarang pun masih digumulkan jawabannya. Di dalam akal budi manusia secara khusus memikirkan bagaimana itu bisa terjadi, apakah itu disebut sebagai peristiwa glossolalia atau xenolalia. Dan ini hampir sama dengan konteks yang terjadi pada mula-mula, di mana ada banyak orang juga yang mempertanyakannya. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 12 disebutkan apa artinya ini. Artinya ketika terjadinya peristiwa Pentakosta di mana para murid dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang ada di sekitar yang mendengar dan mengetahui hal tersebut bertanya-tanya apa artinya. Bagaimana tidak akan muncul pertanyaan dan kerumitan dalam menemukan jawaban yang tepat dan masuk akal, di mana ada orang-orang yang mereka dengar menyampaikan tentang perbuatan Allah yang besar dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, yang memang kalau kita bisa telisik lebih lanjut dari semula, mereka sama sekali belum pernah mempelajari atau bahasa tersebut didengarkan atau diperdengarkan kepada mereka. Dan para pakar linguistik sekalipun, orang-orang yang ahli dalam bahasa, ketika melihat atau berhadapan dengan fenomena ini pasti akan menyebutkan tidak pernah atau seorang siapapun dia sebagaimana istimewa atau khususnya tidak akan pernah dapat menyampaikan suatu pesan tertentu dalam bahasa yang baru. Pakar linguistik tersebut menyebutkan bahwa mereka perlu belajar, berkonteks dan berproses dalam lingkungan atau sistem terkait dengan konteks bahasa baru tersebut. Tetapi hal yang berbeda atau bertentangan dengan konteks yang disebutkan oleh pakar linguistik tersebut yang terjadi pada para rasul di hari Pentakosta. Apa gerangan hal tersebut? Adakah para rasul memang menuturkan perkataan-perkataan yang baru yang disebut dengan bahasa-bahasa yang baru? Ataukah para pendengar atau orang lainlah yang mendengarkan mereka dalam bahasa yang baru? Adakah kemungkinan mereka memang menuturkan dalam bahasa yang baru sehingga orang lain pun mendengarnya seperti itu? Bila memang demikian halnya, bagaimanakah hal itu dapat terjadi dan seperti apa prosesnya? Bila memang demikian halnya, bagaimana kita bisa mengetahui lebih lanjut, dan beberapa pertanyaan tersebutlah yang akan coba kita jelaskan dalam penyampaian pesan singkat berikut ini. Dan mari kita melihat pelan-pelan secara perlahan. Perlu diketahui sebagai suatu permulaan ketika sebelum para rasul didapati atau didengar oleh orang-orang banyak menyampaikan sesuatu dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka saat itu sedang berada di dalam masa penantian, yaitu penggenapan janji Kristus tentang Roh Kudus. Adapun dalam masa penantian tersebut mereka sedang bertekun dengan sehati dalam doa bersama di ruang atau tempat mereka menumpang di Yerusalem. Ada yang menyebutkan kalau tempat tersebut adalah loteng Yerusalem. Seperti apapun sebutan mengenai tempat tersebut, kita harus lebih memokuskan bahwa mereka berada di satu tempat atau kediaman yang ada di Yerusalem. Dan ternyata para rasul ada beberapa hari di sana dalam persekutuan doa bersama. Ada yang menyebutkan kalau waktu persekutuan tersebut selama 10 hari, di mana acuan yang dipakai berdasarkan dari awal kenaikan Yesus ke surga. Dalam hal ini kita boleh cenderung menyebutkan kalau waktu persekutuan doa tersebut selama 9 hari, karena dalam catatan tersebut dinyatakan kalau para rasul memerlukan waktu sepanjang 1 hari Sabat untuk menuju ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Barangkali ada beberapa paham yang lain yang bisa bertentangan atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan ini. Kita bisa tetap melakukan semacam pemikiran lebih lanjut dan tidak
tidak menjadi persoalan terkait dengan sanggahan tersebut. Tetapi ada baiknya bila kita perlu mengingat kalau budaya mereka pada hari Sabat tidak akan berbuat atau melakukan apa-apa. Terlebih lagi Yesus baru saja meninggalkan mereka. Bukan hanya itu saja, keberadaan para rasul secara pribadi membuka atau memberi peluang yang sangat besar untuk mereka tidak melanggar hukum Sabat. Atas dasar pertimbangan inilah kita boleh menyebutkan kalau mereka lebih kurang melakukan persekutuan tersebut selama 9 hari. Perlu diingat juga bahwa dalam persekutuan doa tersebut para rasul tidak hanya berdoa saja seharian. Mereka pun masih melakukan beberapa aktivitas lain. Salah satunya yang tertunjukkan ialah mereka melakukan pemilihan salah seorang rasul lainnya sebagai pengganti Yudas Iskariot. Dalam pemilihan tersebut ditentukan atau ditetapkanlah Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Dari adanya aktivitas ini maka tidak menutup kemungkinan kalau para rasul pun melakukan beberapa aktivitas lainnya seperti mereka mungkin berbagi, mungkin mereka diskusi, mereka mungkin makan minum bersama, belajar dan mengajar, serta kumpul-kumpul membahas topik tertentu, dan tidak menutup kemungkinan juga barangkali mereka sedang membahas topik tentang keluarga. Terlepas dari adanya berbagai aktivitas lainnya, pada puncaknya yaitu pada hari Pentakosta, mereka pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Pernyataan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sangat valid dan dapat diverifikasi. Sebab dalam catatan sebelumnya, khususnya dalam perjanjian lama kalau kita mengingat, keberadaan dan penyataan Allah beberapa kali tertunjukkan dalam bentuk api. Peristiwa Musa berjumpa dengan Tuhan, perjalanan bangsa Israel di padang gurun pada malam hari, pembakaran korban, dan lain sebagainya. Pada peristiwa Pentakosta pun, para rasul mengalami dan terlihat secara kasat mata mereka kehinggapan lidah-lidah seperti nyala api. Selain itu, tanda yang mengawali munculnya ialah adanya lidah-lidah seperti nyala api, dan terdengar bunyi tiupan angin keras, yang mana ini hampir sama dengan asumsi dan pandangan para nabi sebelumnya, termasuk Elia, kalau kedatangan atau kehadiran Allah itu terketahui dan tertunjukkan melaluinya adanya angin keras. Dan ini berarti bahwa tidak dapat disangkal dan dibantah sama sekali kalau yang hadir dan memenuhi para rasul itu ialah Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Terbersit pemikiran tentunya tentang adanya kaitan ungkapan bahasa-bahasa baru atau tertutur, apakah itu tertutur ataukah didengarkan dengan keberadaan atau kehadiran Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api, tentu tidak dapat ditiadakan atau diabaikan pemikiran yang demikian. Sebab tanda kehadiran Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api mengarahkan pemikiran pada realitas kalau lidah sebagai sumber keluar dan terdengarnya ungkapan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa yang baru. Adakah tanda lidah-lidah seperti nyala api tersebut yang memampukan para penutur berbicara dalam bahasa yang baru, ataukah tanda lidah-lidah seperti nyala api itu yang memungkinkan para pendengar menerima ungkapan dalam bahasa yang baru? Hal ini masih penuh dengan kompleksitas dan akan terlalu dini serta naif bila telah menarik atau menentukan pandangan pada titik tersebut. Oleh karenanya, penelusuran terhadap peristiwa dan fenomena Pentakosta sangat diperlukan. Dan berikut ini semacam satu singgungan yang barangkali akan mengarahkan kita kepada pemahaman lebih lanjut mengenai peristiwa dan fenomenalitas Pentakosta. Peristiwa dan fenomena Pentakosta itu terjadi pasca Roh Kudus memenuhi para rasul. Sebelumnya, saat mereka dalam persekutuan doa bersama, belum dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat Roh Kudus telah memenuhi mereka, terjadilah sesuatu. Dalam catatan Lukas disebutkan di awal kalau orang yang berkerumun tersebut mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa mereka, yaitu bahasa yang baru bagi para rasul. Pada bagian ini Lukas menyebutkan kalau para pendengar mendapati para rasul menyampaikan pesan tentang perbuatan Allah dalam bahasa mereka. Bila mengacu pada hal ini, maka ada kemungkinan kalau para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri atau mother language di dalam kepenuhan Roh Kudus yang berakibat kepada para pendengarnya mendapati dalam bahasa mereka masing-masing. Ini berarti bahwa peristiwa yang fenomenal ini lebih memberi tekanan pada pendengaran.
terkhusus orang lain atau orang banyak di luar para penutur bahasa kepenuhan Roh Kudus tersebut. Ungkapan bahasa-bahasa yang baru tersebut berorientasi pada para pendengar itu sendiri. Akibatnya, kalau kita melanjutkan dalam konteks pasca para rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita dapat menyebutkan mereka yang di situ mengalami kebingungan. Kebingungan ini pun tidak terpecahkan sampai pada akhirnya Petrus menerangkan peristiwa tersebut, di mana dalam penyampaiannya dia menyatakan bahwa dia memberi tantangan kepada mereka yang mendengar untuk menerima dan memahami tentang Kristus, sebab apa yang terjadi itu tidak dapat dimengerti dan dipahami mengenai peristiwa Pentakosta yang fenomenal tersebut. Dan pada bagian selanjutnya Lukas menyebutkan kalau masing-masing orang mendengar, rasul-rasul tersebut berkata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa para pendengar. Ini berarti pasca kepenuhan Roh Kudus, para rasul pun dapat berkata dalam bahasa yang baru, bahasa baru yang diketahui dan dimengerti oleh orang lainnya, yaitu bahasa yang ada dan diketahui. Dengan kata lain, pasca kepenuhan Roh Kudus, para rasul pun berkemampuan untuk berkata-kata di dalam bahasa yang baru, bahasa baru yang diketahui dan dimengerti oleh para pendengar, di mana bahasa tersebut memberitahukan dan menerangkan tentang perbuatan Allah yang besar. Penekanan yang disampaikan dan diterangkan oleh Lukas pada bagian ini mengarah pada perkataan atau pengucapan bahasa-bahasa baru oleh para rasul pasca kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi para rasul lah yang memampukan mereka untuk berkata dalam bahasa yang baru. Artinya Roh Kudus lah yang menyampaikan bahasa-bahasa baru tersebut melalui lidah para rasul. Dengan demikian, keberadaan dan peran Roh Kuduslah yang sangat penting dan menonjol dalam penyampaian ungkapan-ungkapan dalam bahasa yang baru. Tanpa Roh Kudus maka tidak akan mungkin, dan memang pastinya tidak mungkin untuk para rasul dapat berkata dalam bahasa-bahasa yang baru. Dengan demikian, terlepas dari apakah para rasul berkata dalam bahasa yang baru atau tidak, dan apakah para pendengar yang mendengarkan para rasul berkata dalam bahasa yang baru, padahal mereka sedang berungkap dalam bahasa ibu, keberadaan dan peran Roh Kuduslah yang perlu diperhatikan dan disoroti pada peristiwa Pentakosta yang fenomenal tersebut. Pasca kepenuhan Roh Kuduslah, para rasul pun berkata dan terdengar menyampaikan sesuatu dalam bahasa yang baru bagi mereka. Roh Kudus yang memungkinkan dan menjadikan hal tersebut nyata dan berwujud dalam peristiwa Pentakosta yang fenomenal tersebut. Dan sebagai suatu simpulan yang bisa kita pahami secara bersama-sama, pernyataan bertutur dan terdengar dengan bahasa yang baru yang hanya termungkinkan terjadi di dalam kepenuhan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi sentral atau pokok utamanya. Para rasul tetaplah hanya sebagai instrumen yang dipakai oleh Roh Kudus. Jadi dalam peristiwa Pentakosta yang fenomenal, bukanlah para rasul atau siapapun sebutannya, hamba Tuhan masa kini sekaliber apapun dia yang jadi tokohnya, melainkan Roh Kudus itu sendirinya. Roh Kudus itu sendiri. Jadi dalam peristiwa Pentakosta yang fenomenalitas tersebut, Roh Kuduslah yang memiliki peran utama. Kiranya hal ini boleh mencerahkan kita sekalian dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.